begini, yang dilakukan KPK kita apresiasi Bang Karni. Juga mengagetkan gitu kan. Bahkan begitu Menteri Sosial ditangkap, sempat ada pertanyaan menteri siapa lagi nih yang mau ditangkap gitu kan. Tapi saya khawatir, ini bukan salah KPK, tapi saya khawatir ini kayak semacam teater yang ditangkap melihat pada soal praktek pendekatannya KPK kan hukum pidana ya Mas ya. Jadi peristiwanya sangat rigid. Bahkan tadi ada perdebatan soal pasal piro Mas, pasal 2 atau pasal 12. Saya nggak masuk ke situ, udah dibahas banyak. Tapi yang saya mau lihat soal situasinya. Nah, soal situasinya ada ranahnya KPK juga, pencegahan gitu. Tetapi juga saya mau bilang bahwa masalahnya jauh lebih luas. Ini masalahnya benar-benar nempel soal korupsi dan juga soal pemenuhan HAM. Dan ini cukup semesta. Kewajiban itu semesta yang melekat pada negara untuk dijalankan. Tetapi juga kejahatan atau potensi kejahatan itu juga cukup semesta meluas. Jadi saya meskipun saya ada di sini, saya bisa connect sama maksudnya Bang Ali tadi ya, Bang Mardhani tadi, bahwa ini jangan-jangan dari angka yang begitu besar sampai triliunan, dan ini melibatkan KL ya, kementerian dan juga kelembagaan di tingkatan daerah yang banyak sekali ribuan, dan dia masuk pada logika-logika birokrasi, perencanaan dan lain-lain. Pertanyaan saya begini kan, KPK ini kan nggak ada di semua kota dan kabupaten, dan uang tersebut tidak hanya di Kementerian Sosial, tetapi juga turun ke daerah-daerah. Yang ada di daerah siapa? Yang embedded, yang menempel di daerah-daerah itu? Ada kejaksaan, ada kepolisian, ada juga ombudsman. Di KPK mungkin ada Korsup ya, yang melakukan ke daerah-daerah itu. Tetapi ini semua menyatu padunya, mengawasinya di mana? Di Perpus 1 yang memobilisasi dan permisif untuk menggunakan uangnya kelihatan jelas. Tetapi di Perpu tersebut tidak ada kesatupaduan untuk mengawasi uang. Saya mau ngambil track yang lain untuk mengkritik Presiden dan juga DPR sebetulnya. Ya kan? Bukan cuma soal ngedumel bahwa saya sudah dari awal bilang, bukan itu. Tetapi kerjanya adalah kerja pengawasan, pasca perencanaan, pelaksanaan, juga menginstrumentalkan situasi itu dengan pengawasan. Apakah misalnya, nanti nih ada Mas Gufron yang pernah saya bilang komisioner belum cukup umur ini, bisa mungkin melengkapi jawaban pertanyaan saya dengan jawaban, apakah ada koordinasi dengan ombudsman yang punya 14 kantor atau mungkin sudah lebih, bagaimana dengan irjen-irjen yang ada di di daerah level provinsi maupun level kabupaten. Nah, kenapa? Karena duitnya besar. Tetapi ini juga yang saya ingin kritik kepada kita semua, termasuk dalam perdebatan ini. Saya ingin meletakkannya di atas meja diskusi kita, bukan hanya sekedar menghukum, sibuk membicarakan soal hukuman mati, lalu mengcounternya bahwa ini ada haknya publik yang juga dirampas, jadi pantas untuk diberikan hukuman mati. Saya mau kasih satu konsep yang namanya konsep pemulihan dalam hak asasi manusia. Dengan kita menghukum mati seseorang, apakah minyak curahnya itu jadi terkoreksi? Yang tadi diperagakan oleh Mas Bunyamin. Apakah dengan ditangkapnya Menteri Sosial, ya, lalu kualitas beras menjadi membaik? Dalam hak asasi manusia ada satu konsep yang namanya, dalam konsep pembangunan, hak atas pembangunan, itu lahir dari tim risetnya MDGs, sekarang jadi SDGs. Itu satu prinsip yang namanya answerabilitas. Yang dilakukan KPK ini dia menjawab
temennya si prinsip answerabilitas, namanya prinsip akuntabilitas. Jadi harus accountable, harus accessible, dan juga harus answerable. Gitu. Kalau tadi baru disebutkan oleh KPK cerita kita perdebatan kita ini memperdebatkan accountability-nya. Bisa dikoreksi nggak? Bisa transparan, dikoreksi, dan diminta pertanggungjawaban. Tetapi juga dalam kebijakan publiknya, dia harus menjawab problem lapangan. Ketika ada masyarakat yang hidup di pinggir kampung, dia problemnya bukan soal ini mau dihukum mati atau enggak, Om Iman. Problemnya bukan soal menerapkan pasal 4 atau pasal 12. Dalam konteks hak asasi manusia, hak asasi bukan cuma diakui dalam kertas, dibuat kebijakannya, tetapi di lapangannya kosong. Makanya orang di daerah suka bilang, ini orang Jakarta berdebat ngapain sih? Iya kan? Ya kita tetap aja makan singkong. Daya tahan kita. Mau berdebat soal sardennya dari tadi ada tas dan lain-lain, ujung-ujungnya dia kalau di persentase dia lebih muncul pada gimmick-gimmick ketika si ini nganter, si itu nganter, si ini nganter. Dan jangan lupa, untung ada teknologi foto sekarang. Jangan lupa difoto. Akhirnya semua bansos-bansos ini dia hanya menjadi alat kelengkapan foto dan pembuktian, bukan menjadi alat kelengkapan hidup buat masyarakat. Buat masyarakat miskin yang angkanya numbuh terus menurut BPS. Sudah 2 digit tadi berapa? 20 angkanya sudah sampai 20 sekian juta orang angka kemiskinan. Ini yang nggak kejawab, dan siapa yang mengawal sampai dari hulu ke hilir tadi itu. Benar bahwa yang dilakukan KPK itu nggak mungkin nangkepin korupsi yang hitungan beras diambil gitu-gitu, enggak. Tetapi kesatu paduan itu. Nah, kesemestaan kita melihat, memeriksa, mengawal, menjadikan bahan koreksi ini yang nggak muncul. Maka tadi saya bilang dari awal, jangan-jangan ini kita happy dengan tindakan-tindakan yang teatrikal. Wih, menterinya ditangkap. Tetapi tidak ada perubahan di bawah. Nah, itu yang menurut saya penting untuk kita lihat. Jadi permintaan maaf atau apapun tadi disanggah oleh Pak Kapitra juga, buat saya itu hanya satu aspek. Aspek berikutnya, siapa yang bisa menginstrumental? Sudah 2 kali putaran kebijakan yang melibatkan uang banyak untuk memunculkan ya keberpihakan buat situasi ini, menangani situasi ini. Tetapi kemudian siapa yang melaksanakan dan juga siapa yang mengawasi, kita masih nungguin KPK nangkep ikan besar. Dan di situ kita rame-rame menjadi seolah-olah kita menjadi aktor atau aktris untuk mendiskusikan. Tetapi praktek di bawah ini siapa yang tahu? Ya kan? Kalau dalam bahasa orang Jakarta di jalanan tuh cuma tukang bajai sama Tuhan aja yang tahu. Kira-kira karena cuma bajai yang supirnya yang tahu belok kiri atau belok kanan. Tetapi nggak ada yang ngawasi itu. Dan itu sekali lagi harus dilihat sebagai bagaimana kondisi masyarakatnya. Angka kemiskinan boleh tumbuh karena variabelnya bukan hanya dari ukuran minyak goreng dan sarden, tetapi apakah itu membantu? Kalau dalam survei-survei statistik diukur kan, ada penggunaan uang yang kebutuhan pokok, ada yang tidak. Yang tidak misalnya dipakai buat beli rokok, beli kopi, mengurangi daya tahan di tingkat kemiskinan di masyarakat bawah. Nah, itu mesti dilihat. Dan saya yakin pasti orang BPS juga happy kalau distribusi itu jalan, lalu dia tepat sasaran, bukan cuma soal distribusinya, tetapi penggunaannya juga seperti apa. Nah, sampai dari situ saya mau masuk ke poin kedua, bahwa ini makanya penting untuk membuka kanal. Saya tahu KPK punya aplikasi ya, Mas Gufron ya, ada aplikasi untuk pemantauan bansos. Tetapi kan nggak semua orang punya pulsa untuk mendownload dan memberikan pelaporan. Kanal-kanal pelaporan publik itu harus diperbanyak. Saya pikir ada tugasnya partai-partai, apalagi oposisi harus rajin. Ada tugasnya penguasa moral keterpilihan presiden, ya kan, sahabat Jokowi. Nah, ini kanal-kanal ini yang harusnya diperbanyak, gitu. Tapi saya mau bilang bahwa memang ada uang yang
legit ya kalau orang Jawa bilang. Di sektor bantuan sosial itu Bang Karim. Atas nama bantuan sosial boleh dipakai buat apa aja dan nanti penentuannya bisa gerak cepat. Berarti memang ada yang ringkih di situ secara sistemik dan secara struktural. Dan ini yang saya khawatir dari setiap zaman pilkada selalu karena duit sosial itu ada dipakai. Nah, mestinya ada pengawasan kepada para petahana yang maju di pilkada besok. Karena mereka selain maju pilkada, mereka adalah pejabat pembuat keputusan atau komitmen pada proyek-proyek yang besar, termasuk dana-dana bantuan sosial ini. Baik. Nah, terakhir Bang Karni, saya pikir kalau saya mau nyeruduk ke KPK dan juga ke lembaga pengawas yang lain atau lembaga penegak hukum, bagaimana kita caranya memeriksa pertanggungjawaban penggunaan uang dana bantuan sosial yang ada selama ini yang jumlahnya triliunan. Karena saya menduga keterburu-buruan itu akan menciptakan banyak hal, potensi banyak hal, dan harusnya diperiksa. Itulah koreksi. Maka sampai di situ saya mau bilang Perpu 1 pasal 27 ayat 1-nya, ayat 2-nya ya memang harus dibatalkan. Karena kalau itu tetap berlaku, percumanya kita berdebat begini. Selamat malam. Sekarang kita dengarkan kata-kata penutup dari Profesor Gayus Lumbun. Terima kasih Pak Karni. Saya sudah mendengar banyak tadi uraian demikian pikuk sampai dengan hukuman mati atau jangan sampai hukuman mati. Kemudian ada mengatakan hukuman mati itu salah dan sebagainya. Tapi saya pertama-tama akan mengapresiasi KPK ini. Debutnya luar biasa pada bulan-bulan terakhir di tahun 2020 ini. Dan tentu harapan masyarakat ke depan nanti akan lebih baik lagi keberaniannya. Tapi saya juga harus mengapresiasi mantan Menteri Sosial ini. Dengan ketulusannya mau datang menyerahkan diri juga bagian dari hal yang perlu diapresiasi masyarakat untuk sebagai role model. Kalau dipanggil nggak usah dikejar, sampai dipaksa, tapi dengan sadar datang dan dia bertanggung jawab. Itu juga bagian dari apresiasi saya secara pribadi. Saya akan memulai dengan pandangan saya bagaimana ketika perkara yang ekspektasi tinggi dari masyarakat untuk mendapat sesuatu, bahwa seorang ini harus hukum berat karena perbuatannya. Ini dimulai dari ketika terdakwa ini